Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nama ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang bryophyta ataupun lumut daun serta lumut sejati. Di sini kami akan membahas tentang lumut daun ataupun lumut sejati yang memang termasuk ke dalam film dari lumut-lumutan. Sebelumnya memang sudah disampaikan mungkin sama rekan-rekan kita sebelumnya, yaitu terkait lumut hati ataupun dan lumut tanduk. Dan sekarang sudah masuk ke dalam bahasan lumut daun ataupun lumut sejati. Maka bisa dilanjut. Kami beranggotakan 2 orang, kelompok 3, yaitu saya sendiri sebagai moderator Fahmi Ulumul Arifin dengan NPM 035, kemudian Ameli Sarah Kamal selaku penyaji yang akan menyajikan tentang materi selanjutnya. NPM dia 113. Maka kepada Ameli disilakan untuk langsung menyampaikan materi tentang pengertian sampai karakteristik. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari bryophyta. Bryophyta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Lalu, di sini ada klasifikasi film dari bryophyta. Film dari bryophyta ini mempunyai kelas. Kelas yang pertama itu ada kelas Andreopsida. Lalu yang kedua itu ada kelas Andreopsida, dan yang ketiga itu ada kelas Bryopsida. Kelas yang pertama itu memiliki ordo Andreobriales. Kelas yang kedua itu memiliki ordo Andreales, dan kelas yang ketiga itu mempunyai subkelas yaitu Bridae. Dan subkelas tersebut mempunyai ordo. Yang pertama ada ordo Bartramiales, yang kedua ada ordo Briales, yang ketiga ada ordo Hedwigiales, yang keempat ada ordo Hockeriales, yang kelima ada ordo Hypnales, yang keenam ada ordo Hypnodendrales, yang ketujuh ada ordo Orthotrisales, yang ke-8 ada ordo Trichominales, yang ke-9 ada ordo Rhizogoniales, yang ke-10 ada ordo Spanales. Lalu yang kedua itu ada subkelas dari Buxbaumidae yang mempunyai ordo Buxbaumiales. Lalu yang ketiga itu ada subkelas dari Dicranidae yang mempunyai ordo Arsidiales dan ordo Bryoxypiales. Selanjutnya, ia masih mempunyai ordo, yaitu ordo Dicranales, ordo Grimiales, ordo Potiales, dan ordo Scouleriales. Lalu pada subkelas yang keempat itu ada subkelas Dipisidae yang mempunyai ordo Dipiciales. Lalu yang subkelas yang kelima itu ada subkelas Funaridae dan mempunyai ordo Encalyptales, lalu ordo Funariales, lalu ada ordo Gigaspermales. Lalu subkelas yang kelima itu mempunyai ordo Timiales. Adapun kelas selanjutnya yaitu ada kelas Odipodia yang mempunyai ordo Odiopdiales. Lalu ada kelas Polytrichopsida yang mempunyai ordo Polytrisales. Lalu ada kelas Sphagnopsida yang mempunyai ordo Ambucana-niales dan ordo Sphagnales. Lalu ada kelas Takakiopsida yang mempunyai ordo
Tachycales, dan yang terakhir ada kelas Tetrapidopsida yang mempunyai ordo Tetrapidales. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik dari Bryophyta itu, ya yang pertama bersifat multiseluler. Lalu yang kedua mengandung kloroplas. Yang ketiga merupakan tumbuhan bertalus. Lalu yang keempat umumnya itu berwarna hijau. Yang kelima biasanya hidup di tempat yang lembab. Lalu yang keenam, ia mempunyai dinding sel yang terdiri atas selulosa. Yang ketujuh, ia biasanya mengalami fase metagenesis. Yang kedelapan, ia bersifat autotrof. Yang kesembilan, mempunyai akar berupa rizoid atau akar semu. Yang kesepuluh, terdapat gametagium atau alat kelamin yang terdiri atas antheridium, yaitu alat kelamin jantan, dan archegonium, yaitu alat kelamin betina. Dan si lumut daun ini juga merupakan tumbuhan pengangkut air dan zat mineral dalam tubuh yang berlangsung secara difusi dan dibantu oleh sitoplasma. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Amelie yang telah menyampaikan materinya tentang pengertian sampai karakteristik dari Bryophyta. Nah, mungkin selanjutnya akan saya rincikan per kelasnya. Tadi kalau tidak salah ada 7 kelas dalam divisi Bryophyta ini. Yang pertama yaitu ada kelas Andreobryopsida. Memiliki beberapa karakteristik, diantaranya biasanya ditemukan di bebatuan berkapur. Kemudian juga memiliki seta atau yang biasanya memang menjadi apa itu namanya bukan metagenesis, ya lupa lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk kelas Andreobryopsida biasanya memiliki karakteristik berwarna kehitaman atau kemerahan. Kemudian rapuh dan pendek. Kemudian beberapa spesies membentuk kosta ataupun tulang daun. Maka dilanjut. Kemudian untuk kelas selanjutnya ini memang menjadi kelas yang utama gitu dalam divisi Bryophyta ini, yaitu ada kelas Bryopsida. Meskipun di dalamnya banyak ordo, namun di sini akan saya sebutkan beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama gametofitnya menyerupai lembaran ataupun daun. Kemudian hidup epifit, kemudian tumbuh tegak ataupun afrokarpus. Namun ada beberapa pula yang tumbuh berbaring ataupun pleokarpus. Kemudian dalam rizoidnya multiseluler dan cenderung bersegmen. Kemudian untuk daunnya sesil dan tersusun secara spiral. Dan sel memanjang dengan banyaknya kloroplas. Untuk organ reproduksi selalu terdapat pada bagian ujung dan berkelompok. Kemudian mengalami fase protonema. Kemudian arkegonia bertangkai dengan leher yang panjang. Kemudian untuk satu spora tunggal dapat berkembang menjadi beberapa gametofit. Selanjutnya, untuk kelas Oediopsida memiliki karakteristik yang pertama daun yang terkelompok dalam roset dengan pangkal batang, Daun biasanya memiliki satu kosta ataupun tulang daun. Sel-sel daun memiliki penebalan sudut kecil. Juga batang tegak. Selanjutnya, untuk kelas ini memang yang sering digunakan sebagai contoh dalam Bryophyta yaitu kelas Polytrichopsida. Biasanya spesiesnya Polytrichum sp. Spesies. Habitatnya biasanya di tempat lembab dan sedikit basah karena memang Bryophyta selalu mengisi ekosistem lembab. Kemudian untuk tangkainya tegak dan bercabang-cabang. Bentuk sporangiumnya bulat dan lonjong. Contoh spesiesnya yaitu Polytrichum comune. Untuk selanjutnya ada kelas Sphagnopsida. Ini juga sering digunakan dalam contoh-contoh Bryophyta ataupun lumut sejati. Untuk karakteristiknya, habitatnya di tempat rawa-rawa. Biasanya terdapat di dalam air. Cirinya batangnya bercabang-cabang dan membentuk roset pada ujungnya.
Daun yang sudah tua terulai menjadi pembalut bagian bawah yang menyerupai batang dan tidak memiliki seta, jadi langsung kepada kapsul. Sporangiumnya terletak langsung pada ujung filoid. Nah, untuk contoh spesies yang memang sering digunakan yaitu Sphagnum spesies, Sphagnum sp. Selanjutnya, ada juga kelas Tekakiopsida. Dan pada kelas ini memang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, biasanya hidup di tempat yang lembab dan juga terestrial ataupun mendekat dengan tanah. Kemudian tunas gametofitnya kecil, mudah dikenali dari warna hijau cerahnya. Batang berdiri tegak di substratum dan batang tidak bercabang atau hanya memiliki beberapa cabang. Kemudian selanjutnya ada juga kelas Tetrapodopsida, umumnya disebut sebagai lumut Nematodontous. Kemudian spesies dalam kelas ini memiliki 4 gigi peristom yang terdiri dari seluruh sel. Tumbuh di atas kayu yang lapuk di daerah yang teduh. Kemudian protonema berfilamen. Selanjutnya, untuk reproduksi dan daur hidup Bryophyta. Untuk reproduksi memiliki 2 fase, yaitu fase sporopit dan gametofit. Nah, dalam hal ini fase sporopitnya itu berbentuk diploid karena memang pada fase sporopit harusnya berbentuk diploid. Untuk fase yang pertama yaitu di mana archegonium ataupun antheridium ataupun sel sperma turun bersatu dengan sel gamet betina yaitu archegonium dengan biasanya bantuan air. Kemudian setelah sel jantan dan sel betina sudah bercampur, kemudian terjadilah fertilisasi yang akhirnya menjadikan zigot. Dan di sini mulailah masuk fase diploid. Dan di sini zigot akan tumbuh menjadi sporangium ataupun menjadi seta dan kapsul juga. Nah, di sini setelah jadi, kemudian pada kapsul biasanya terdapat spora yang nantinya spora akan disebarkan kembali dan terjadilah 2 daur hidup, yaitu spora menjadi protonema. Dalam protonema ini akan menjadi menghasilkan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini kemudian terbagi menjadi 2, yaitu jantan dan betina. Jantan yaitu antheridium dan betina archegonium dengan selnya masing-masing sperma dan ovum yang akan disatukan di fertilisasi yang akhirnya menjadikan zigot. Zigot berubah menjadi sporangium dan sporangium akan menjadi sporangium. Kemudian akhirnya berubah lagi menjadi spora. Dan akhirnya terjadilah suatu siklus daur hidup dari Bryophyta. Selanjutnya, kemudian untuk manfaat lumut daun, baik untuk manusia ataupun etnobotani maupun ekologi, ada beberapa manfaat yang dapat menjadi yang dihasilkan oleh lumut itu sendiri. Pertama, untuk manusia lumut juga dapat dipakai sebagai obat-obatan. Kemudian lumut juga bisa dipakai sebagai bioindikator. Indikator apa? Biasanya digunakan indikator sebagai indikator pencemaran udara. Kemudian untuk dari ekologi, Bryophyta ini memang menyerap air dengan rizoidnya dengan menjaga kelembaban di tanah ataupun substratnya sehingga dapat bermanfaat terhadap tanah. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu memiliki zat hijau sehingga dapat melakukan fotosintesis dan sifat penyerap air dengan baik. Kemudian membantu tanah terjaga kepadatannya dan menjaga prioritas tanah. Selanjutnya, untuk perkembangan Bryophyta dalam penelitian terkini ada oleh penelitian Indah Windari tentang penelitian lumut sejati di kawasan cagar alam Gunung Papandayan. Mungkin bisa dibaca oleh rekan-rekan. Sekian mungkin dari presentasi dari tim kami. Apabila memang ada yang ingin dipertanyakan, terima kasih dan silakan bisa ditanyakan langsung lewat chat dan nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.